Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal dari kami. Sebelum kita memulai, daripada membuat laporan mingguan dan harian, dan kita menuliskan kata-kata flashback di sini, dalam artian kita mengerjakan dari minggu yang terakhir ke minggu pertama. Itu hal-hal yang diperlukan di kali ini meliputi MC terakhir. Kemudian kita meminta lagi data time schedule perencanaan. Yang ketiga, schedule realisasi sampai dengan 100%. Baru kita nanti bisa membuat form laporan mingguan tanpa kurva dan form laporan mingguan dengan kurva. Juga yang terakhir kita akan membuat form laporan harian. Ini dari ketiga laporan atau form laporan tersebut seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pengawas maupun dinas terkait. Adapun kurang lebih isi form laporan mingguan yang kita buat kali ini yang telah mendapatkan persetujuan kurang lebih seperti ini. Ini laporan mingguan tanpa kurva yang saya maksudkan, di mana di terakhir di footnote kita memberikan seperti ini kurang lebih kalau sampai di bawah. Kemudian yang kedua yang menggunakan kurva. Menggunakan kurva, kalau kita lihat dari atas kurang lebih seperti ini. Oke, yang ketiga form daripada laporan harian, kurang lebih seperti ini, laporan harian. Oke, kita kembali lagi. Fungsi atau format yang digunakan pada kali ini auto sum, ya, conditional formatting, copy paste, baik copy paste biasa maupun copy paste spesial, copy worksheet, data validation, fill color, filter, font color, format accounting, format border, format comma, format date, format number, for hidden column, hidden number tag, hidden row, hidden worksheet, if, terus insert line chart, kita untuk membuat kurva, name manager yang harus kita perhatikan juga, ring name yang ada di sini meliputi ini yang saya tulis di samping, kecuali print area. Terus lagi yang kita gunakan, yang sudah barang tentu kita gunakan, yaitu VLOOKUP. Oke, jadi semuanya sudah saya terangkan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya namai yang namanya stretching atau peregangan otot, di mana kita belajar membuat kurva S. Wah, kok tiba-tiba kurva S? Karena kita sudah punya data dari awal, yaitu dari perencanaan. Untuk realisasi ini kita buat seolah-olah seperti ini, seperti yang tulis di sini. Oke, kurva ini bisa diganti. Daerah sebelah kanan semuanya bisa diganti. Saya buat memang seperti itu. Contoh ini 5%, saya ganti menjadi 6%. Nah, kurva akan berganti. Kalau nggak kelihatan, kita coba dengan 10. Oke, kurva berubah. Kurva mulai bergerak. Oke, kita coba undo. Nah,
terjadi pergerakan di kurva. Di sini tujuannya kita membuat kurva. Bagaimana cara membuat kurva? Oke, akan saya hilangkan kurvanya. Oke, dilihat. Oke, kurva berikutnya juga saya hilangkan. Saya membuat kurva. Oh ya, pada awalnya saya pasti menggunakan angka 0. Agar kurvanya ketepatannya lebih terjamin. Langsung kita kurung seperti ini, langsung insert, langsung ini. Saya kebetulan buat pakai line ini, jadi kurvanya. Pertama saya ganti format axis. Oke, format axis 1,2 saya jadikan 1. Oke, saya hapus yang tidak diperlukan, delete. Ini delete. Ini saya delete. Adminnya saya delete juga. Yang terakhir ininya saya delete. Oke, sudah memenuhi semua. Kita ambil outline-nya. Outline no. Oke, outline fill-nya, maksudnya fill-nya no fill, baik yang ke satu maupun area ini juga no fill. Oke, biar kelihatan tembus panda. Oke, sini. Oke, kita taruh. Ini startnya dari ini. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Saya tepatkan beradaannya dimulai dari titik 0 hingga berakhir di angka 100. Aduh, panjang ini. Rangkullah semua anak bangsa dan Sumatera hingga Oke. tetap naungi semua. Oke. Kita lihat titiknya. Oke, ya kurang lebih begini pembuatan kurva X. Setelah itu di bawahnya saya siapkan bagaimana untuk realisasi menghabiskan bobot yang ada di samping. Maaf, semuanya yang kita buat hanya sekadar ilustrasi. Bobot yang di samping yang saya kasih warna merah harus habis pada kurva kita untuk membuat kurva realisasi. Nantinya membuat bobot dimasukkan kepada realisasi. Oke, saya contohkan. Di sini ada 10%. 10% sesuai dengan yang di samping sini. Di sini 10%, bobotnya harus sama dan harus habis 10%. Ini sudah habis 10%. Seandainya seumpama di sini saya kasih
angka 1%, 1, dia akan berkata false. Di sebelah sini akan berkata false, maka dari 3 ini akan saya ganti, saya kurangi 1. Nah, dia akan kembali menjadi true. Ini kurang lebih untuk dari bermain menghabiskan bobot. Di sini menghabiskan bobot. Di sisi bawahnya kita bermain lagi dengan menghabiskan volume. Yang saya tandai ini adalah volume. Di sini volume 200, di samping sini juga 200. Yang kita buat permainan adalah yang di sisi sini. Suatu misal di sini saya jadikan angka, saya ulangi sebentar. Di sini saya kasih angka 10. Nah, 10 aja. Di sini saya ganti menjadi gini. Nah, tetap sama. Yang penting mencapai angka 200. Oke. Ini yang warna hijau bisa untuk permainan di angka sini. Oke, yang berikutnya untuk menghitung bobot hanya sekedar refreshing saja. Ini saya menghitung bobot bagaimana dengan yang satu menggunakan PPN dibayar terlebih dahulu, dihitung dengan PPN terlebih dahulu, dan ini yang satunya kita membandingkan PPN dihitung di belakang. Dalam hal ini saya menggunakan bobot dengan cara A. Ini yang saya pergunakan. Jadi saya tidak menghitung PPN terlebih dahulu. Dimana kalau kita ketahui, sedang yang ini kita lihat. Ini dibagi ini per ini akan menjadi ini. Semuanya sama. Saya mending yang memakai yang tidak pakai PPN. PPN dihitung di belakang seperti ini. Oke, kita sudah sampai sini. Sampai di sini. Saya tunjukkan sedikit masalah ini. Oke. Mohon dilipat, ada tulisan mohon dilipat. Di sini saya menunjukkan sebelum saya lipat ada tulisan ini dan ini. Bagaimana caranya? Saya menulis tulisan ini sama dengan tulisan di sini. Saya hilangkan terlebih dahulu tulisan yang di sini. Saya tambahi lagi. Oke. Bagaimana menulis ini? Kita copy aja. Oke. Kita paste. Spesial. Kita gunakan ini, dia akan sama. Oke, ini saya copy juga. Saya taruh di sebelah sini. Oke, paste spesial. Kita gunakan klik lagi transpose. Oke. Suatu ketika dibutuhkan, monggo digunakan. Silakan digunakan. Oke. Kita lipat ini untuk hidden column. Sudah saya hidden, ganti yang ini. Saya hidden juga, namanya hidden row.
hidden row. Oke. Nanti kita ke sini lagi sebagai bahan uji coba. Ini di sini. Kita lanjut. Adapun data-data yang diperlukan seperti yang saya bicarakan tadi, kita ke sini. Kita mulai dari depan. Seperti yang saya tunjukkan di sini banyak ring name yang sudah saya katakan. Di sini banyak ring name. Ring name itu meliputi, ini saya tuliskan di atasnya, AL itu terdiri dari ini. Yang saya maksudkan AL adalah alat. Di sini ada MT, NT itu keseluruhan material. Ini pers, personil. Kemudian di sebelahnya ini yang sudah barang tentu tidak asing lagi, yaitu ini yang disebut dengan BQ atau MC0. Bisa jadi ini juga MC1, bisa jadi MC2 atau MC terakhir ya ini. MC terakhir ini juga pun akan saya panggil, saya kasih nama ring name sebagai upper ini. Upper ini. Oke. Adapun cara membuat ini sebetulnya tinggal mudah. Tinggal disorot seperti ini, dia akan kemudian kita tulis, kebetulan ini namanya satuan. Nah, ini kita tulis sat. Oke. Ini nanti hasilnya seperti ini. Karena tulisan ini huruf kecil semua, saya kepingin menggantinya. Di sini sudah saya siapkan untuk membuat kata-kata upper. Saya copy, saya taruh di sini. Saya paste. Oke, dia mengucapkan kata-kata liter. Oke, saya klik. Saya tidak mau liter, tapi saya kepingin kata kosong dulu supaya sama dengan. Oke, ini aja deh. Ini buah. Oke, saya enter. Saya hitung. Saya menghitung 13. Oke. Saya buat sampai dengan 13. Ctrl D. Oke, semua menjadi huruf besar. Oke, saya copy. Saya paste value. Semua tulisan ikut huruf besar, jadi tidak perlu kita menulis satu persatu. Oke, di sini meliputi kita sudah berbicara di sini dengan warming up. Saya katakan sebagai warming up, dan perlu diketahui di sini di setiap MC saya beri kode angka. Tidak peduli itu mengenai baris kosong, tetap angka itu jalan. Jadi boleh dikatakan MC ini mulai dari titik kata-kata persiapan, kalimat kata-kata persiapan, perlengkapan dan pekerjaan persiapan, maksud saya, itu diakhiri sampai dengan terakhir. Oke. Total terakhir kata-kata yang ada di terakhir sejumlah 442 baris. Nah, oke, selain dari ini, di sini juga saya masih dalam kondisi yang saya katakan. Di sini masih kondisi kita masih berbicara masalah yang dinamakan warming up atau pemanasan. Nah, kita sekedar pemanasan, kita lanjut ke tanggal. Di sini kita membuat di mana di sini juga ada tanggal. Ini boleh dicek. Saya cari di TG. Nah, ini yang diblok. Kata-kata ini yang diblok. Tanggal.
Terus ini juga nanti nama kontraktor bisa diambil dari sini. Kita kembali ke awal seperti yang kita katakan, kita uji coba, yaitu di reel ini kita coba, kita tinggal memanggil. Kalau kita tujuan kita adalah sekarang membuat list. Oke, membuat list. merah putih bendera, engkau bahasa persatuan. Oke, ini kita mengambil data validation. Oke, sudah keluar. Kita ngambil list, kita short. Oke, kita short. Apa yang akan kita cari? Mungkin kita akan membuat harga satuan. Kita kembali ke tempatnya data DT. Kita membuat harga satuan. Suatu misal ini. Saya sengaja mengosongkan baris atas dan baris bawah. Oke. Bisa dicek di sini. Ya. Ini yang saya sorot cuma satu. Jadi di bawahnya tidak ada. Di sini ada ini. Kita coba untuk lebih mudahnya, yaitu bisa dengan data valid. Kita sorot dulu aja. Saya sorot mungkin sebanyak ini. Langsung kita ke data validation. Oke, kita buat list lagi. List kita panggil saja karena Anda sama dengan personil. Ini akan membuka data personil. Ini dari sini. Oke, mau project manager, Anda mau memanggil set manager, mau memanggil pelaksana, enggak. Di sini tadi sudah saya contohkan masih cuma satu. Anda ingin sak orang, buah, monggo. Ini sampai di sini semua sudah saya terangkan di sini. Baru kita yang namanya membuat time schedule-nya. Saya tulis saya katakan yang di laprog atau laporan progres. Maaf, di sini sangat lebar. Saya buat oret-oretan juga di sini. Oke, saya ulangi. Kode tertulis di sebelah kiri, tetap saya tulis. Anda bisa copy paste. Kalau di sini, oke. Tapi bagi saya copy paste kurang berkarakter, begitu. Kurang berkarakter, makanya di sini tulisannya. Anda lihat pembongkaran nomor semua sampai angka strip ini pun bertuliskan VLOOKUP. Ini saya ambil dari data yang tadi telah dibuat, yaitu BQ. Saya mengambilnya dari BQ dengan tujuan biar ini tidak dirubah. Jadi BQ nanti atau yang tadi dinamakan di data di sini, ada di kolom data ini tujuannya nanti saya hidden. Tujuannya saya hidden. Jadi di sini tidak bisa diganti dengan tujuan begitu. Oke, berlanjut ke sini terjadinya progres. Ini semua sudah di sini. Saya bikin ini berdasarkan konsultasi juga rencana realisasi ini dengan pengawas. Biasanya terjadi dengan pengawas. Jadi sampai dengan schedule ini bisa jadi. Ini bahkan sudah saya bikinkan sampai dengan ini kurvanya. Kurva sudah jadi semua.
Ini uji hasil, saya tuliskan uji hasil di sini. Ini saya bikinkan di sebelah sini yaitu penjumlahan atau akumulasi, atau yang di sini biasanya disebut dengan ini disebut dengan ini auto sum. Ini saya menggunakan, dan ini saya perlihatkan ini dari SJ26 sampai SJAN27, berarti sampai sini. Yang dikatakan minggu ke-31 saya membutuhkan ini minggu 31 mulai minggu pertama sampai dengan minggu ke-31. Di sini minggu pertama sampai dengan minggu 30. Nah, di sini saya bikinkan. Jadi nanti suatu ketika dibutuhkan dia dikeluarkan. Di sini juga perlu saya ketahui, ini pun akan menjadi kata pemanggil bagi saya. Ini ada panggilan di sini. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini banyak yang saya coret-coret. Nah, ini dia punya nama juga. Suai 1, ini suai 2, ini suai 3. Ini juga ada, ini kalau ini belum saya kasih nama. Oh, ini ada SCH, nanti akan memanggil ini. Terus ini juga saya kasih nama. Bentar, saya lihat. Ini kalau nggak salah suai 1. Oke. Bukan. Oh, ini. Bentar. Iki Pancasila dasarmu semua berbeda. suai 2, sebelahnya ada suai 3. Oke. Ini saya panggil dengan apa ya? Oh, ini maaf, ini harusnya di sininya saya tuliskan, saya kasih insert comment asum. Ini namanya asum dari sini. Semua sudah. Oke, tidak perlu saya terangkan lagi. Ini sudah berwarna. Conditional formatting, menggunakan conditional formatting. Katakan Anda bisa melihatnya dari contoh awal juga sudah ada conditional formatting. Oke, namanya mungkin Anda melihat lebih besar, semuanya di ini, bahkan ada semua ada. Saya tulis sebelah bawah kanan, saya jadikan juga coret-coret, toh nanti yang dikeluarkan ke dinas cuman isinya aja ini ya. Mungkin tanda tangan pasti diperlukan di sini. Yang berkepentingan di bawah tanda tangan tidak saya tuliskan, terserah mau yang ditandatangani. Biasanya dari PPK, PPATK, kemudian pengawas, dari pihak pengawas maupun dari pihak kontraktor. Oke, sampai di sini ini yang diperlukan sudah kita dapatkan semua, baru kita bisa beranjak ke poin utama. Poin utama langsung saya melaju lagi ke yang namanya laporan mingguan. Ini tanpa kurva. Oke, laporan mingguan tanpa kurva. Adapun rumus yang ada di dalamnya cuman saya lihatkan saja. Oke, kode nomor tetap saya pasang di setiapnya.
Tujuannya apa? Nanti akan terlihat ketika membuat di laporan harian. Terus filter saya pasang semua. Oke, kita lihat dari volume bagaimana cara menghitung bobot. Oke, ini saya rumus di mana di sini ada isinya. F sama dengan 0, maka bobot tersebut dibagi dengan bobot yang ada. Itu ini menjadikan volume, untuk menjadikan volume. Sedangkan bobot ini akan keluar dengan rumus seperti ini. Nah, bobotnya kita ambil dari ini. Anda bisa melihat ini jalan ceritanya bagaimana, bisa dicoba nanti ketika file ini pasti akan saya ikut sertakan. Secara global seperti ini. Oke, kita lihat ke bawah. Global saja, tidak perlu diperhatikan semua. Maaf, rumus jangan dihafalkan, tidak perlu dihafalkan, simpan saja di flash disk Anda, tidak perlu menghafalkan rumus. Oke, saya membuat ini mingguan sebagai pengujian, bahan pengujian saja yang di bawah ini. Termasuk kata-kata minggu saya ambil dari ini, saya ulang ke atas, saya ambil dari ini. Ditulisi mohon diputihkan. Oke, saya putihkan biar tidak kelihatan. Oh maaf, keliru, ini yang saya putihkan harusnya. Oke, nah gini yang dimaksudkan putih, tidak ada kata-kata. Tujuannya itu cuman mengambil minggu. Rumusnya ada di sini, monggo kalau mau menggunakan. Ini akan terjadi, sudah barang tentu ini AutoSum. Ini AutoSum ini seperti yang di ini semuanya menggunakan AutoSum. Ini sudah tetap sama dengan di atas semuanya. Perintahnya sama dengan di atas. Ini saya mengambil tidak sama dengan ini. Kalau ini AutoSum, ini sebagai saya ambilkan dari indikator yang ada di tempat yang namanya laporan progres. Ini saya ambil dari sana supaya tujuan apakah ini yang Anda masukkan di sini sama dengan yang ada di sana. Seharusnya dia akan menggunakan apa? Ketika ini saya samakan, dia akan berbicara dengan kata-kata true. Nah, kok ini false? Nah, ini kita ginikan aja. Ini sama dengan ini. Kalau dia tidak bisa menggunakan true, hasilnya harus ini. Oke, coba kita lihat sih. Ini kok mati. Look up itu. Oke. Oke. Nah, nggak bisa kita buat pengurangan dia 0 atau tidak, itu aja. Terus kita sudah sampai sini. Ketika ini sudah dibuat, maka kita tes di sini 32, saya tulis dengan angka 30. Tanggal akan berubah, bobot akan berubah, semuanya akan berubah. Oke, jadi 92 menjadi ini. Oke, semuanya berubah. Jadi Anda cukup membuat satu ini bisa sampai dengan minggu kedua. Oke, 2. Oke, minggu pertamanya ini, minggu ini
minggu kedua seperti ini dan sampai saat ini. Yang masuk di minggu kedua sebesar ini bobotnya, minggu pertama hasilnya seperti ini, dan akhirnya terjadi seperti ini. Oke, ini maksimal minggu pertama. Jadi minggu pertama dia akan di sini akan 0. Di sini keluarnya minggu pertama, hasilnya di minggu pertama seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi karena ini nanti Anda ngeprint, jadi cukup ini Anda ngeprint satu diganti, monggo. Oke, 32 kembali. Begitu juga kita bertindak lanjut lagi ke laporan minggu yang kedua, yaitu menggunakan kurva. Oke, bentar, saya ulang terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat di bawah. Ini ada pembulatan, ada begini, terjadi 2 kali. Tujuannya adalah ini mau saya lipat, langsung saya hidden. Saya ulangi ya, ding. Nah, ini yang yang saya keluarkan. Oke, jadi yang terlihat cuman ini, karena kolom yang saya tutup adalah sama. Jadi yang saya perlukan ini aja. Sampai di sini dulu video kami tentang laporan mingguan. Di video berikutnya kami akan menjelaskan tentang laporan mingguan dengan menggunakan kurva serta laporan harian. Bagi Anda yang membutuhkan file Excel ini, bisa di-download di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.